Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, sumber belas kasih dan penghiburan, Engkau senantiasa menjaga umat-Mu dengan kasih yang lestari. Dengan murah hati, Engkau menganugerahkan kesehatan kepada umat, maka kami memuji kemurahan-Mu dan dengan penuh harapan memohon berkat-Mu. Sudilah memulihkan kekuatan dan kesehatan dan untuk putra-putrimu yang kami doakan dalam misa kudus ini, semoga sesudah sehat kembali, mereka ini dapat berkembang dalam kasih dan kebijaksanaan, dikasihi oleh Allah dan sesama, khususnya keluarga mereka. Semoga kelak mereka berbakti kepadamu dengan hati yang takwa, dan tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Murah, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, misa pemulihan mohon berkat dari Tuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit dan membutuhkan pertolongan khusus telah selesai. Syukur kepada Allah. Ya, Pastor. Ya, silakan. Ya, Mas Ari. Mas Ari nggak dengar. Okay. Halo, ya. Saya cuman mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lasbert dan
Mbak Catherine dan semuanya tim PPTR yang telah menyelenggarakan misa peneguhan untuk orang-orang sakit pada siang hari ini. Kakak saya namanya Antonius Srinugroho Adi Subroto, sekarang sedang dirawat di rumah sakit jantung. Semoga dia mendapat peneguhan, mendapatkan kekuatan karena sebentar lagi dia mau dioperasi, operasi besar pada katup jantungnya. Semoga dia kuat dan semoga operasi berjalan lancar. Itu saja yang saya ini. Ya, terima kasih Mbak Mm-mm. Sari. Ya, oke. Terima kasih Mbak Sari. Itu saja Mbak Sari yang yang saya sampaikan. Makasih banyak. Mm-mm. Semoga ya dikuatkan, tubuhnya juga bisa menerima semua obat-obatan. Ya, luar biasa. Maksudnya gini kan, ini kan bukan kebetulan ya, kita mengadakan misa sebelum dia menjalani itu. Iya, Ya. iya, benar Pastor. Iya, ada lagi yang mau sharing? Kalau saya sih udah lama, maksudnya waktu kena sakit itu ya, bulan Maret 2020. Saya ingat waktu itu saya mulai ke gereja pagi tanggal 16. Terus tanggal 18 kebetulan pastor datang ke rumah. Saya saat itu masih sakit. Sakitnya nggak seberapa sih, cuman rasanya meriang, tapi beda gitu sama meriang biasa. Jadi saya memang nggak masuk kerja dari hari Senin. Jadi Rabu itu saya di rumah sama adik saya, kebetulan pastor datang sama Pak Min waktu itu ya. Terus besoknya adik saya dirawat tanggal 19-nya. Terus tanggal 20 nyusul saya yang dirawat. Nah, saya saat dirawat itu saya nggak tahu sakit apa gitu karena anak saya waktu itu nggak bilang, nggak taunya memang foto ronsen paru-paru saya itu udah bercak-bercak putih semua kayak gitu. Jadi waktu itu memang hampir nggak diterima di Mayapada karena apa? Tapi terus sore itu tetap diterima dirawat di sana. Suruh pulang sih sebetulnya saya karena dia nggak terima penyakit apa itu COVID ya. Waktu itu belum tahu kalau COVID saya. Terus tapi tetap di IGD tapi isolasi sendiri. Jadi saya diisolasi di ruang IGD sendiri. Terus tanggal berapa itu saya dari dokternya meriksa itu pakai APD lengkap gitu. Saya baru tahu oh sakit saya itu serius gitu. Terus kebetulan adik saya dirawat tapi rumah sakit beda. Jadi saya cuma waktu itu doa gini, Tuhan saya sakit tapi maksudnya saya itu masih bisa apa-apa sendiri gitu ya. Cuman adik saya ini yang lebih parah, tolong Tuhan gitu. Tuhan mendengar tapi ngasih kesembuhan selamanya lahir dan batin. Adik saya tanggal 26 pulang, tanggal 28 adik saya dipanggil Tuhan pagi. Cuman yang saya tuh bersyukur banget saya dikasih kesembuhan ya sampai sekarang. Meskipun setelah cek lagi dokter bilang, ini harus dirawat Ibu, katanya perburukan gitu. Paru-parunya kan perburukan. Tapi saya waktu itu memutuskan isolasi di rumah sendiri. Nah 2 minggu kemudian saya benar-benar sehat. Cuman yang saya sesalkan tuh sampai sekarang gini, saat adik saya nggak ada, sayanya nggak bisa nemenin. Saat pemakaman juga nggak ada yang boleh nggak boleh nganter. Jadi adik saya pemakamannya diambil oleh pemerintah. Jadi nggak boleh ada yang nganter sama sekali di Tegal Alur. Jadi saya tuh rasanya adik saya begitu baik sama keluarga, tapi di saat meninggal nggak ada yang bisa nganter, cuma doa itu aja. Iya. Udah gitu aja sih. Sampai sekarang tuh saya masih rasanya kalau inget gitu, aduh, nyesel gitu loh. Kenapa ya? Gitu adik saya baik, tapi nggak ada yang nganterin sama sekali di saat Awal-awal COVID soalnya juga ya Ibu Christine iya. ya. Jadi memang Iya sih. benar-benar protokolnya juga sampai ketat banget sampai kayak begitu ya waktu itu. Iya. Dan belum Kalau tahu juga. dipanggilnya mungkin kitanya udah siap ya karena setahun terakhir tuh adik saya memang parah sakitnya sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa apa gitu, pakai oksigen di rumah.
tapi terakhir itu 3 bulan sebelum meninggal itu udah baik, udah bisa makan enak, jalan. Februari juga kita ke Cilacap sama adik saya bisa jalan-jalan gitu. Tapi ya itulah. Iya. Tapi puji Gitu. Tuhan nih Ibu ada setiap Jumat kita bisa sampai sekarang masih Iya. ya masih bisa mendoakan untuk mereka yang Iya, sudah kemarin meninggal karena iya. memang sebenarnya tujuan utamanya itu ya awalnya dibikin ada misa seperti ini khususnya buat yang pergi tapi kita tidak bisa mendampingi. Ibu silakan Iya. dimasukin saja ke dalam intensi misanya terus. Ya. Kan aku juga Yang saya lihat dari saudaranya Ibu Christine adalah bahwa dia menikmati kebersamaan di tengah keluarga dan dia sungguh diperhatikan. Misalnya ekspresinya dia ketika saya datang ke sana kita komuni juga kelihatan bahwa dia merasakan cinta dari keluarga. Iya. Ya. Iya, makasih Pastor. Pastor udah beberapa kali ke rumah. Pastor Kosmas juga. Iya. Iya. Ya saya tahu. Ya, saya tahu waktu itu hanya 2 hari sesudah dia meninggal. Saya juga kaget juga kok dari tiang. Ada yang diberitahu kita doakan, kita pakai apa lagi itu. Itu juga yang betul. Saya juga mengalami keterpukulan dalam iman ya dalam awal-awal COVID yang begitu bertahan dan bisa didoakan dengan dekat gitu. Karena dilarang ya jadi begitu. Sama dengan di rumah sakit juga kita tidak bisa hanya misalnya di antara kaca mereka tidak mendengarkan kita dari luar itu menyedihkan gitu. Iya. Terasa tapi ya sekarang waktu mulai perlahan-lahan banyak jalan keluarnya gitu. Entah itu dari pihak pemerintah, dari rumah sakit kita diberikan kesempatan walaupun sebentar gitu. Dan kita lihat bagaimana sama sekali nggak boleh ya. Ya, misalnya pemakaman dengan Pak Budiman kan diberikan itu protokol ketat, tetapi kita bisa melihat secara apa ya ibadatnya secara online juga tidak ada bedanya dengan kehadiran secara langsung gitu. Ya, betul. Ya. Sampai penguburannya juga bisa ada di tempat ya, Pastor. Kalau dulu benar-benar nggak boleh ya, masuk ke dalam lahannya aja tuh udah dipagerin nggak boleh ikut masuk. Betul. Iya. Tapi saya juga bersyukur banget terakhir adik saya meskipun sakit kayak gitu, jalan udah nggak lurus, tapi masih mau ke gereja tiap pagi, ikut ke gereja saya itu waktu itu baru. Iya. Ya. Puji Tuhan ya. Iya. Makasih Bu Christine untuk sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Siapa yang mau sharing lagi? Langsung buka mic-nya aja. Saya sendiri juga sebenarnya senang ya Pastor ada misa seperti ini gitu. Kadang-kadang ada 1-2 orang gitu yang saya tahu sakit gitu. Saya bisa titipkan di sini gitu. Ikut berdoa, mendoakan gitu. Sebenarnya senang banget gitu. Apa sih namanya, dan kadang-kadang orangnya itu bilang ada hari ini ada rasanya berbeda gitu ya. Ya memang kamu sedang apa kan kemarin udah kita bilangin dimasukkan di dalam misa gitu. Iya walaupun dia nggak ikut gitu tuh sebenarnya mereka merasa gitu loh Pastor. Makanya sebenarnya antara sayang nggak sayang gitu dikurangkan tapi untuk dipindahkan ke harinya jadi satu saja gitu. Ya tapi gimana kalau terlalu sedikit juga menjadi rumit juga ya, terutama yang menjalankan ininya apa sih admin untuk teknologinya ini untuk ininya gitu. Sebenarnya kalau secara tugas sih ya nerima aja mudah gitu kalau cuma mencarikan bacaan dan sebagainya, nerima Google Form-nya dan sebagainya itu nggak sulit gitu. Tapi untuk proses yang ininya yang susah gitu. Ya sebenarnya tidak perlu juga kita repeat ya, bacaan harian juga bisa digunakan untuk kebutuhan apapun gitu. Hanya ya bagaimana pastornya untuk mengaitkan, mencoba menggali itu, menghubungkan dengan keadaan penderita yang sama. Gitu. So, kalau lagi kepepet aja paling, tapi belum pernah sih selama ini. Walaupun malam saya kasih pastor misalnya, tapi apa sih masih ada selang waktu 1 hari biasanya. Kayak saya senang juga pastor nyariinnya. Sebetulnya karena jadi ini seru juga ya bacaan ini berkait ini itu senang juga seru juga sih tapi memang makanya saya bilang bukan masalah mencari bacaan atau itunya yang terlalu ini tapi di adminnya sendiri gitu kadang-kadang
malam juga kan kadang-kadang kita masih kerja ya Pastor. Jadi waduh udah mesti pakai komputernya dan sebagainya. Ada yang mau sharing lagi enggak? Tapi saya senang loh Pastor beberapa kali ikut ya. Semua benar-benar meneguhkan ya. Ya Pastor Kosmas, Pastor Lasut, bahkan kadang-kadang hari ini nih menurut saya bacaannya susah nih Pastor menurut saya untuk menggabungkannya menjadi satu homili. Tapi begitu dengar Pastor ini saya langsung bilang, aduh enak Pastor homilinya bagus banget hari ini, bisa mengaitkannya dan apa sih ya iya hal yang susah sebenarnya menurut saya homili yang Ya, pasrah saja. Saya tidak siapkan, hanya pasrah saja. Biarkan Roh Kudus yang memimpin. keren, si amik banget. Iya, mantap deh. Ya udah, nih masih ada yang mau sharing nggak, Mimi atau Kak Lia atau siapa lagi? Masih ada lagi? Kita hari ini ada 9 orang. Sebenarnya tadi ada 10 ya, Pastor, mungkin karena jam kerja. Ya. Jam kerja. Terus satu lagi tadi, keponakan saya, Pastor, memang namanya si Christian ini ketika ngikuti apa sih? Sekarang ini ketika udah online dia sering cari literatur tentang Kristen, tentang Katolik, terutama Paus dan sebagainya, tentang Vatikan. Dan ini udah dia mulai galau karena semua hal dibaca dan susah dibendung untuk jangan baca yang itu, baca yang ini gitu, diarahkan itu udah susah banget. Dan sekarang agak males untuk ikut misa dan malah dia mulai antipati juga nih, rada serem gitu. Jadi saya masukkan di dalam intensi hari ini. Oke. Pastor ya, tolong bantu didoakan. Oke, kalau gitu dengan demikian, kalau tidak ada lagi yang mau sharing, Santi enggak? Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih semua. Bagi yang mau sharing,